Kita sekarang ada di Kongsen, Kongko Seni. Kita bicara dan bincang-bincang berdialog dengan Mas Yulianto Listiono. Kita membahas dan mendialogkan tentang seni, seniman, dan apa yang harus dilakukan. Karena seni ini suatu dialog antara rasa dan jiwa. Ini juga menjadi suatu jembatan peradaban, dan ini menunjukkan bahwa kita ini bangsa yang berbudaya. Nih, Mas Yuli, kita sekarang melihat Indonesia ini banyak sekali seni dan budayanya yang sangat luar biasa. Senimannya juga sangat beragam, bervariasi. Nah, dari pandangan Mas Yuli itu, kira-kira para seniman kita ini yang sudah baik banyak, tetapi masih juga perlu digali dan ditumbuh kembangkan. Ini pemikiran Mas Yuli bagaimana? Nah, cerita tentang kesenian tentu memahami tentang dinamika. Tidak bisa lepas dari dinamika, berarti ya, artinya hidup ya Mas ya? Hidup dan berubah. Ya. Kalau zaman dulu saya masih mahasiswa, barangkali dinamikanya itu ditentukan oleh guru-guru kita, ajaran-ajaran dari senior. Nah, sekarang, di zaman sekarang, dinamika itu tidak lagi mengacu pada satu atau dua pelajaran, tapi mengacu pada kenyataan yang ada. Mengacukan nyatanya. Ini maksudnya gimana nih? Kenyataan yang ada itu, kita sekarang tidak lagi harus belajar kepada seseorang, tapi bisa belajar melalui internet, bisa belajar melalui pameran-pameran di luar. Nah, proses seperti ini sangat cepat dan seperti merevolusi, dan itu perlu disikapi dengan cara yang baru, tidak dengan cara yang baru. Tadi katakan bahwa kita ini padahal kalau berkesenian perlu ada kehangatan, perlu ada, katakan tidak hanya pada yang konsep teori, tapi nguping juga perlu, getok tular perlu, memahami secara personal perlu, karena transformasi dari para seniman, para maestro, para empu-empu yang sudah hebat-hebat itu kan salah satunya mereka bisa merasuk ke dalam jiwanya itu gimana, Mas? Nah, caranya tentu berubah. Kalau dulu kita harus berhadapan dengan orang. Nah, sekarang contohnya di kejadian saat ini. Kita hanya berada di ruang yang sekecil ini, tapi bisa kita ngomong ke hampir seluruh dunia. Nah, ini satu peradaban baru, cara baru, dan teman-teman atau anak-anak muda yang baru mestinya berpikir dengan cara baru juga. Di era new normal, berkesenian pun juga menyesuaikan sesuai dengan dinamika perubahan era new normal, ya, gitu ya, Mas Yuli. Nah, sekarang kalau lihat bahwa banyak sekali sekarang seniman-seniman itu tidak hanya berhenti kepada berupa nada, suara, gerak, cerita, hingga rupa. Ini kan kompleks sekali. Padahal kita juga ingin bahwa seni ini tetap tumbuh dan berkembang dan banyak sekali peminatnya. Ini gimana, Mas? Nah, sekarang tawaran begitu banyak. Campuran-campuran kesenian antara seni patung dan lukis bisa. Lukis dengan musik bisa. Tapi semuanya untuk mencapai satu kualitas yang baik, menurut saya harus kembali kepada jati diri kita. Kembali ke jati diri. Artinya gimana, Mas? Ini karena kita bicara tentang sini juga bicara tentang abstraksi, dan berbicara hal-hal yang boleh dikatakan setengah gaib atau setengah gimana, gitu ya. Jati diri itu kan abstrak. Ya, jati diri itu adalah banyak hal yang sudah ada di dalam diri kita. Pengetahuan kita, perasaan kita, agama kita, apapun yang ada di dalam pikiran kita itu akan mempengaruhi diri kita, dan itu berbeda dengan orang lain. Sejarah kita beda. Mungkin kita bisa belajar dalam satu institusi yang sama, satu fakultas sama, tapi karena sejarah kita beda, outputnya pasti beda. Nah, itu yang harus dikejar, adalah jati diri kita masing-masing. Orang-orang yang sukses, orang-orang yang menjadi maestro, orang-orang yang boleh dikatakan dikenal, diterima, dan diakui karyanya itu karena punya komitmen dan konsisten, kalau saya lihat ya. Nah, menjaga komitmen dan tetap konsisten ini gimana? Nah, komitmen dan konsisten itu bisa akan mudah dicapai menurut saya ketika kita menyadari apa yang kita lakukan. Apa yang kita lakukan, apa yang kita sukai, apa yang kita perjuangkan itu sudah jelas. Jadi kita tidak pernah bisa bergeser karena pengaruh orang lain, gitu. Jadi pengaruh orang lain bisa mempengaruhi hanya pada permukaannya, tapi
apa yang kita perjuangkan, eksistensi kita itu yang menjadi tidak hanya yang arah. tangible ya, Ya. tapi yang untangible ini sangat penting. Ya. Tadi kalau kita bincang-bincang tentang kaitannya jati diri, seorang maestro ini sebetulnya ketika dia konsisten, komitmen dengan dan menemukan jati dirinya, sebetulnya maestro bukan menurut Mas? Maestro, karena maestro itu sebenarnya ukurannya bukan dari luar. Menurut saya ukuran maestro bisa kita ketahui sendiri, bahwa ketika kita berkarya sudah sangat yakin karya kita itu sesuai dengan jati diri kita tahu ilmunya sesuai dengan kemampuan kita misalkan dalam melukis tidak lagi berpikir tentang teknik seperti yang Nasar pernah ucapkan, tidak pernah berpikir tentang konsepnya dan lain-lainnya, kita melakukan mengikuti hati kita. Seperti ada intuisi dan refleksi saja begitu. Nah itulah seorang maestro dan berkarya terus gitu, mengalir. Ada gitu. Terus konsisten berkarya, tidak memikirkan sesuatu yang lain. Itulah maestro. Dan dia berani, karena menurut saya seniman juga harus punya nyali, betul nggak Mas? Sangat. Karena seniman itu tidak bisa dikaitkan dengan hal yang lain, misalkan keseniannya harus terjual. Nah, kalau sudah berpikir seperti itu, dia sudah tidak lagi mengejar jati diri, dia sudah mengejar uangnya. Nah, di situ akan terganggu. Ketika kita punya pamrih seperti ini, tentu semua akan menjadi kurang efektif dan akhirnya terpengaruh dan tidak ketemu jati dirinya. Memang seni adalah suatu dialog, punya keberanian, punya nyali, punya komitmen, dan terus konsisten. Nah, satu yang pengen saya juga titip pesan, bahwa banyak orang mengatakan bahwa berkesenian itu harus pandai, harus smart. Benar, pada zaman yang lama mungkin ukuran kepandaian itu hanya teknik. Orang harus pandai menggunakan materi, orang harus pandai menggores. Tapi dalam perkembangan sekarang saya pikir itu sudah harus ditambah. Pengetahuan akan teknik itu seperti juga hanya lulus di dalam satu sekolahan. Tapi selain itu, seniman yang akan sukses, dia harus pandai teknik, pandai bergaul, pandai marketing, dan di ujungnya pandai menerima keadaan dirinya sendiri. Artinya kita sadar diri dan memang harus bisa memaknai dan juga memarketingkan. Dan terakhir, jaringan sangat penting.